Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan berbagi pengalaman atau tutorial video tentang perbaikan blender ya. Di sini blendernya ada dua dan dua-duanya sama, dari merek yang sama, dan kalau kerusakan belum saya coba karena baru saya mau mengerjakan. Setelah saya pulang, ternyata sudah ada dua kerusakan yang masuk bengkel. Nah, blender ya. Untuk itu mari kita mencobanya. Ya. Ini masih bersih. Selain bersih, kayaknya ini masih pada baru. Ya, sama ini juga. Cuma ini agak kotor, mungkin baru dipakai, rusak. Dan ini ya karena mungkin sudah dibersihkan saja. Kita coba bagaimana kerusakannya. Oke, setelah saya masukkan setrumnya, kita coba. Oke, nyala normal, ini gak apa-apa. Ini real ya, dari konsumen datang, katanya kerusakannya blender ini pelan jalannya atau lambat, dan ini ada mangkuknya ya. Ini mangkuk yang punya blender ini ya, dan yang ini yang punya gak bawa ya. Mari kita coba untuk memakai mangkuk, apakah dia berputar normal layaknya blender menyala. Ini sudah ada airnya ya sobat. Kita coba nyalakan. Oke, sampai keluar airnya, dia normal, gak apa-apa sobat. Dia bisa menyala dengan kencang. Yang saya perkirakan kerusakan blender ini dia ada di bagian mangkuknya ya. Bagian mangkuknya yang punya blender ini, karena mangkuk ini yang punya blender ini dia agak memberikan, gak bawa. Tapi ada juga yang punya yang sama dan keluhannya juga mungkin berbeda ya. Belum saya coba yang ini, dan yang ini udah pasti ini mesin normal. Ini karena ada airnya dan tutupnya pun gak dibawa, saya harus buang dulu karena gak pakai tutup, ada air segini muncrat ke atas. Oke, sekarang sudah gak ada airnya dan saya akan mencobanya. Dia gak pakai air ya, tapi pakai pisau atau mangkuknya. Normal saja ini, katanya rusak pelan, tapi pas saya coba ini normal, gak ada apa sih ya. Mungkin mangkuknya mungkin ya, karena gak bawa. Saya belum, tadi pun suruh bawa, katanya ya nanti dibawain. Biasanya kerusakannya kalau ada yang kendor atau pelan atau macet-macet, biasanya yang di sini ya rusak, ataupun yang di sini udah aus. Tapi kan ini udah kelihatan masih normal-normal saja. Yang mungkin yang punyanya, yang punya yang ini mangkuknya mungkin di sininya yang rusak ya. Nah, bagian ininya karet ini ya yang menuju ke pisau, dia sedikit aus atau mungkin aus. Kalau dikasih beban dia kadang nyambung ke sini, kadang enggak gitu. Bisa dicopot ya, bisa diganti ininya aja. Kalau mau beli kan bisa ganti ini atau bisa ganti ini ya sobat. Seperti itu
Ini keluhannya cuman di mangkuk, kayaknya harus dikonsultasi lagi. Dan yang ini kita coba ya sobat, bagaimana kerusakannya. Oke, cokan kemudian nyala normal, sama saja. Cuman di sini ada sedikit berbeda, ininya longgarnya kayak longgar-longgar gitu, masuk support kalau nggak diperbaiki ya. Nih, kalau dengan yang masih baru ini di sini sama juga, tapi ya nggak apa-apa. Kedua-duanya juga ini dalam keadaan nyala, tidak mati total atau nggak ada keluhan, tapi gimana ya, kok masuk bengkel dalam keadaan katanya rusak, harus diperbaiki. Oke, kita pakai pisau. Dia gak apa-apa, nyala normal. Oke, kita tunggu. Dan mungkin kalau lagi dingin atau semuanya rangkaiannya masuk seperti ke karbon arang atau sikat arang, dia masuk normal, setrum masuk dalam gulungan, dia normal. Atau mungkin ini ada sedikit error-error saja ya, sama dengan yang ini juga ya. Ini gak ada kerusakan. Kalau barusan kedua-duanya dicoba, tetap dia itu nyala normal dan bisa kalau pakai pisau. Cuman belum pakai beban, karena biasanya kalau sudah nyala pakai pisau standar putaran gimana blender, dia udah seharusnya harus bisa memblender gitu ya. Yang dikhawatirkan di sini ada sedikit yang kendor atau error di bagian sikat arang yang menuju ke gulungannya. Mungkin kalau lagi kerja dia lenturannya kurang pas, sehingga terkadang nyambung ke gulungan, terkadang enggak. Untuk itu kita coba buka aja dulu ya satu. Yang bilang yang katanya harus pernah ngeluarin asap, yang ini biasanya yang ngeluarin asap itu mungkin karena panas, dia lagi digunakan panas dan kena air atau apa, atau bumbu yang masuk ke saklar. Katanya kan di saklar pernah ada keluar asap, mungkin itu ya karena imbasan panas ketemu setrum gitu istilahnya. Enggak, bukan panas ketemu setrum ya, malah error saya. Biasanya air masuk ke dalam rangkaian yang berisikan setrum, dia menimbulkan panas kan, sehingga dia seolah-olah kalau memasak, dia memasakkan air itu atau mungkin bumbu itu, sehingga ada keluar bau asap gitu ya. Mau di gulungan ataupun di saklar, yang penting dugaannya seperti itu. Ada juga yang gulungan terbakar, bisa, itu emang sudah kebiasaan sifat gulungannya. Kalau mau dia rusak, koslet, kebakar, dia suka mengeluarin asap di sini atau yang bagian lubang ya, atau ada bau isap ya. Itu kita coba buka aja dulu, kita periksa aja dulu dalaman blender merek Philips ini. Siapa tahu sahabat mempunyai blender, bisa dibuka. Kalau ada keluhan sedikit bisa dicoba-coba ya, apalagi yang lagi belajar. Ini di sini bautnya ada
buat membuka bodi, berarti yang ini ya, ini harus dicopot dulu sobat, ini harus dicopot dulu. Dan caranya ya seperti ini harus diketuk ya. Kalau mau buka ini kan nanti dia terganjal, nggak bisa tercopot, ini harus terlepas dulu. Oke, dengan cara kita mengetuk ke arah yang sama ya, dia berputar arah jarum jam ya, searah jarum jam. Cara membukanya kita cukup mengetuk saja sobat. Kita coba membuka ini ya, karena kalau mau nyervis blender, mau ngecek biar lebih leluasa, dia harus tercopot dulu ininya. Apalagi kalau mau mengganti, kalau yang awam, kalau nggak, apalagi yang nggak pernah untuk membukanya, dia akan merasa kesulitan. Tapi dengan trik ini Anda bisa mencobanya kita akan pukul dengan searah dia bawaan putarannya, dia ke ini ya, searah jarum jam dia berputar. Dan kita akan membukanya juga, akan mengetuknya dengan searah jarum jam juga. Ini kan ada yang garis lurus dan yang miring ya, kita akan ketuk yang miring ya, yang miringnya ya, bukan yang lurus ke atas tapi miring ke atas ya. Kita akan ketuk seperti ini sobat. Kita ketuk dan dia akan terlepas. Tuh, sekali ketuk ya sahabat, udah kelihatan tuh. Nah ini dia terlepas. Dan bila mana sahabat mempunyai blender yang kerusakannya ininya aus dan mau bisa beli sendiri, cari tahu di toko terdekat. Dan cara mencopotnya seperti itu ya barusan, gak usah bawa ke bengkel. Kalau dirasa mesinnya masih mutar, namun terkadang dia mutarnya tersendat-sendat atau kasar, coba diperhatikan bagian ini, dia selalu aus biasanya. Cukup mengganti udah normal biasanya kalau yang kerusakan seperti itu. Dan ini sangat membantu sahabat untuk trik membuka bagian kipas pisau ini ya. Oke, kita akan buka bagian bawahnya. Dia menggunakan banyak baut ya. Oke sobat, dalamannya seperti ini. Kita baru mengenali sebuah blender yang sebelum dibuka dia seperti ini atasannya ya, dan bawahannya ya. Simpan ini seperti ini sahabat, simple aja. Dia ada gulungan ya, dua kutub gulungan utara selatan atau NS ya kalau gulungan macam ini blender. Dan di sini ada sikat arang ya sahabat, biasa ada kerusakan di sini juga bisa ya. Kita akan coba membuka contoh daripada sikat arang atau yang dinamakan karbon arang ya, dengan cara kita tekan. Ini ada sebuah kancingan ya, dan dia terlempar jauh sahabat. Nih
ada pernya ya. Biasanya kalau yang bagus per dan sikat arangnya itu sangat menyatu, tidak terpisah seperti ini. Dan di sini belum keluar sikat arangnya sobat nih, kalau dikeluarin ada seperti ini sikat arangnya. Nah kalau yang ininya juga aus bisa menyebabkan blender mati total, atau pernya sudah putus atau sudah jelek, bisa menyebabkan juga blender mati total. Mau satu-satu atau mau dua-duanya. Ini kan sikat arang ada sama seperti yang di sini. Kalau di hadapan saya di sebelah kanan ya, yang sebelah kiri ini udah copot. Nah ini saklar untuk penentu tegangan 1 2 bintang untuk menekan terus berjalan dan dilepas dia berhenti, dan ini untuk mematikan seluruh daripada kecepatan ya. Di sini untuk membagi kecepatannya dia menggunakan sebuah dioda ya, diodain biasanya nih ada kecil nih, ada komponen semacam ini dioda ya. Nah seperti ini, dicek dalamannya dia gak ada kerusakan yang parah ya, gak ada. Dilihat dari gulungan dia normal, cuman ini gak tahu, saya gak mau membukanya menggunakan gulungan atau lilitan email tembaga atau bukan. Kayaknya ini bukan ya, bukan tembaga kayaknya ya sobat. Oke lah sobat, ini tutorial cara memperkenalkan ya. Mungkin akhirnya jadi cara memperkenalkan bukan memperbaiki, karena kalau memperbaiki dia ada kerusakan total. Di saat pengujian ini tidak ada, dia normal-normal saja. Dan saya bongkar agar Anda mengetahui aja cara pembukaan atau isi dalaman daripada blender ini, dan cara teramat penting bagi pemula atau pemakai bila mana menemukan kerusakan blender atau kerusakan blender yang rusak bagian ininya, bisa diganti dan harus mencopotnya seperti contoh yang sudah saya bagikan ya caranya. Seperti itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.